Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Segala puji bagi Allah, karena berkat rahmat hidayahnya lah kita dapat menikmati indahnya Islam, indahnya iman, serta menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada kerabat pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan curahan rahmatnya, memberikan curahan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua, perkenalkan, nama saya Muhtadi Nur. Saya di sini selaku PPL atau istilahnya pelatihan pembelajaran. Jadi saya mahasiswa UIN Antasari tahun 2018 jurusan PAI. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran fikih. Sebelumnya jangan lupa buat kawan-kawan semua untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, oke, langsung saja kita ke materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian cermati dan menjadi ladang ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa itu penganiayaan? Menurut pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah atau pelukaan. Menurut Kamus Al-Munjid, pelukaan adalah dari kata jarah yang berarti sak ba'da badani, yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Artinya, ketika seseorang tersebut menyakiti sebagian anggota badan manusia sehingga menyebabkan orang tersebut terluka, maka hal ini dapat disebut dengan penganiayaan. Sedangkan secara umum, penganiayaan yaitu perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Artinya, ketika seseorang menyakiti orang lain dengan sengaja, maka hal itu disebut dengan penganiayaan. Macam-macam penganiayaan. Penganiayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penganiayaan berat. Artinya seseorang tersebut merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat. Contohnya, seseorang tersebut merusak bagian mata sehingga orang tersebut buta. Yang kedua, penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan tetapi tidak menghilangkan fungsinya. Contohnya, seseorang tersebut melukai bagian tangan hingga leset tetapi tidak mematahkannya atau menghilangkan fungsi tangan tersebut. Adapun hikmah penganiayaan, perbuatan menganiaya ini sangat tidak dibenarkan dan sangat dilarang dalam Islam. Sama halnya dengan larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain tanpa adanya alasan yang dibenarkan.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kisos. Apa itu kisos? Kisos berasal dari kata kosasa yang artinya memotong atau berasal dari kata iqsa yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atau perbuatannya. Sedangkan menurut istilah, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusak atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau disebut dengan penganiayaan. Adapun ruang lingkup hukum kisos menurut para fuqaha yaitu yang berhubungan dengan jiwa dan badan, atau biasa diistilahkan dengan nyawa dan luka. Untuk macam-macam kisos untuk tindak pembunuhan yaitu hukuman bagi pembunuh sengaja, sedangkan kisos untuk tindak penganiayaan yaitu hukumannya untuk orang yang melakukan tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. Untuk hukum kisos sama seperti hukum penganiayaan yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45 tadi. Kalian bisa baca sendiri. Untuk syarat-syarat kisos yaitu yang pertama, orang yang terbunuh yaitu yang terpelihara darahnya. Artinya orang itu orang yang benar-benar baik sifatnya, baik di lingkungan maupun sekitarnya. Yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal. Jadi yang belum balik dan berakal terjadi pembunuhan, maka orang tersebut tidak dapat diberikan hukuman atau dilakukan kisos. Yang ketiga, pembunuhan bukan bapak, yaitu jika yang membunuh itu seorang ayah membunuh anaknya, maka ayah tersebut tidak dapat dilakukan kisos. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Contohnya muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Jika yang membunuhnya berbeda, maka tidak dapat dilakukan kisos. Dan yang kelima, yaitu kisos dilakukan dengan hal yang sama. Artinya ketika seorang tersebut kehilangan jiwa atau nyawanya, maka hukumannya harus dihilangkan nyawa juga. Jika orang tersebut kehilangan matanya, maka orang tersebut yang akan dihilangkan juga matanya. Istilahnya yang sering kita dengar, darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa.